بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس khonafidin azakumullah, termasuk sunnatullah pada hamba-hambanya, sesuatu yang tidak bisa dipungkiri dan dielakkan, adanya adawah, permusuhan, adanya tasyajur, perseteruan abadi antara al-haq wal batil, adanya permusuhan abadi antara ahlul haq dan ahlul batil, adanya perseteruan abadi antara ahlul Islam dan ahlul kufur, permusuhan abadi antara kaum muslimin dan orang-orang kafir. Ini sesuatu yang memang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuatu yang nyata terjadi, sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi, tidak mungkin dipungkiri, dan terus akan berlanjut sampai yaumul qiyamah nanti. Hamba-hamba Allah di muka bumi ini akan terbagi menjadi dua. Ada yang ahlul iman, ada yang ahlul kufur. Ahlul iman sebagai ahlul haq, ahlul kufur sebagai ahlul batil. Ahlul iman ialah para anbiya wal mursalin dan orang-orang yang beriman kepada mereka. Sementara ahlul kufur ialah iblis wasyayatin dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah iblis dan para syayatin. Karena azakumullah, dalam perjalanannya ahlul iman akan menyerukan dan mendakwahkan keimanan kepada segenap umat manusia dan jin. Mereka dengan gigih berani, dengan tanpa lelah, dengan tanpa kenal letih, akan terus dan senantiasa menyuarakan keimanan, menyuarakan kebenaran di tengah-tengah hamba-hamba Allah. Di sisi yang lain, ahlul kufur dari kalangan orang-orang kafir, ahlul batil, mereka pun juga
mempersiapkan segala sesuatunya untuk menghadang laju dakwah para anbiya wal mursalin, untuk menghalang-halangi umat manusia dari dakwatul iman. Orang-orang kafir pun mempersiapkan apa yang ada pada mereka dalam rangka untuk berperang melawan al-iman wa ahlul iman, berperang melawan al-haq dan ahlul haq. Dari sini barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir, baik orang-orang kafir di zaman dahulu kala maupun orang-orang kafir di zaman kita sekarang ini, Allah beritakan mereka tiada henti mempersiapkan dan melaksanakan makar-makar mereka dalam rangka untuk melawan kaum muslimin, dalam rangka untuk memerangi kaum muslimin, dalam rangka untuk meredam laju da'watul iman. Di sisi yang lain dalam rangka untuk menebarkan kekufuran mereka, menebarkan syubhat-syubhat di tengah-tengah mereka. Di antara ayat yang menunjukkan bahwasanya orang-orang kafir mempersiapkan makar dan segala sesuatunya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran ayat yang ke-54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin." Wa makaru, dan mereka membuat makar. Wa makarallah, dan Allah akan membalas makar mereka. Wallahu khairul makirin, dan Allah itu sebaik-baik zat yang membalas makar. Di ayat yang lain lagi disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat yang ke-123, Allah Subhanahu wa taala memberitakan, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan pada tiap-tiap desa, pada tiap-tiap wilayah, akabira mujrimiha, orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang kafir, yang termasuk akabir, tokoh-tokohnya. Kami jadikan mereka ada di tiap-tiap desa, liyamkuru fiha, sehingga mereka membuat makar di tiap-tiap desa tadi, di tiap-tiap wilayah tadi. Wa ma yamkuruna illa bi anfusihim, padahal mereka tidaklah membuat makar melainkan untuk menimpa diri mereka sendiri, namun mereka tidak merasa. Pada ayat yang ini, Al-An'am 123 ini, berita langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada tiap-tiap desa, pada tiap-tiap daerah, pada tiap-tiap wilayah, pada tiap-tiap negara, di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para anbiya wal mursalin padanya, di situ pasti ada kaum mujrimin, pasti ada orang-orang yang jahat, orang-orang yang keji, kaum kufar, pasti ada di kalangan mereka yang membuat makar. Liyamkuru fiha, itu pasti. Barakallahu fikum, membuat makar untuk menghadang dakwatul anbiya'i wal mursalin, membuat makar sekaligus untuk mengkampanyekan kekufuran mereka di desa tersebut, di daerah tersebut, di wilayah tersebut. Ayat ini sekaligus menjelaskan yang membuat makar itu bukanlah orang-orang yang kecil, bukanlah orang-orang yang bawahan, tapi mereka adalah para tokoh-tokohnya, akabira mujrimiha, al-mujrimun al-kibar, orang-orang jahat yang besar-besar, yang tokoh-tokohnya, pembesar-pembesarnya.
Allahul musta'an. Di ayat yang lain, di dalam surat Ar-Ra'd ayat yang ke-42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad makara alladziina min qablihim falillahil makru jami'a." Sungguh orang-orang yang sebelum mereka juga membuat makar, tetapi semua makar mereka itu ada di sisi Allah dan Allah yang membalasnya. Ayat ini memberitakan bahwasanya makar orang-orang kafir itu sudah dimulai dari zaman dahulu kala dan terus berlangsung sampai zaman Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, dan terus akan berlangsung sampai yaumul qiyamah nanti. Makar tiada henti. Di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qad makaru makrahum wa 'indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhul jibal." Dan mereka telah membuat makar-makar mereka, dan di sisi Allah makar mereka, Allah akan membalas makar mereka, walaupun makar mereka itu akan meruntuhkan gunung-gunung yang menjulang tinggi. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwasanya makarnya orang-orang kafir itu sangat dahsyat, makarnya mereka sangat hebat, makarnya mereka sangat besar, sehingga digambarkan bisa meruntuhkan gunung-gunung yang ada, bisa meluluh lantakkan gunung-gunung tinggi yang menjulang itu. Mereka membuat makar mereka. Namun dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menenangkan kaum muslimin. Semua makar mereka yang besar tadi, yang dahsyat tadi, yang hebat tadi, itu semuanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah yang akan membalas makar mereka. Yang kita inginkan sekarang ini adalah mereka memiliki makar besar. Dengan tegas Allah menyatakan dalam Al-Quran, dalam surat Nuh, "Wa makaru makran kubbara." Dan mereka telah membuat makar dengan makar yang sangat besar, makar yang sangat dahsyat, makar yang sangat hebat, makran kubbara. Sehingga makarnya bukan perkara yang kecil, yang ringan-ringan, yang kelas teri. Tapi makar mereka dari mulai yang terkecil sampai yang paling besar. Allahul musta'an. Ini semuanya ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan kepada kita, barakallahu fikum, bahwasanya orang-orang kafir tiada henti melakukan makar, memusuhi kaum muslimin, memusuhi ahlul iman, ahlul haq. Makar yang mereka persiapkan untuk meredam dan melawan dakwah kaum muslimin, sekaligus menyebarkan kekufuran-kekufuran yang ada pada mereka. Di ayat yang lain disebutkan makar mereka itu siang dan malam. Disebutkan di dalam surat Saba ayat yang ke-33, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya dialog, perdebatan antara pengikut dan tokoh-tokoh mereka di yaumul qiyamah nanti. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di antara penggalan ayatnya, "Wa qala alladziina istud'ifu lil ladziina istakbaru bal makrul laili wan nahar id ta'murunana an nakfura billahi wa naj'ala lahu andada." Ini pertikaian antara tokoh dan pengikut di yaumul qiyamah dalam neraka. Di antara pertikaian mereka, orang-orang yang dianggap lemah, para pengikut, berkata kepada orang-orang yang sombong, para tokoh-tokohnya, "Bal makrul laili wan nahar." Bahkan kalian dulu membuat makar siang dan malam, memerintahkan kami untuk kufur kepada Allah, memerintahkan kami untuk menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Pengakuan langsung dari para pengikutnya orang-orang kafir, pengakuan langsung dari korban-korban makarnya orang-orang kafir di yaumul qiyamah, dan diabadikan dalam Al-Quran. Bal makrul laili wan nahar.
Maka ya khonafidina azakumullah, dari ayat-ayat tadi cukup jelas bahwasanya orang-orang kafir dari mulai zaman dahulu sampai zaman sekarang membuat makar. Pada tiap-tiap desa, tiap-tiap daerah, tiap-tiap wilayah, Allah takdirkan ada orang-orang jahatnya, ada orang-orang mujrimnya, tokoh-tokoh jahatnya yang membuat makar untuk menghadang dakwah. Barakallahu fikum. Yang berikutnya, makar mereka itu dahsyat. Makar mereka itu sangat hebat, sangat besar, mampu bahkan menghancurkan gunung-gunung yang besar, mampu untuk meluluh lantakkan gunung-gunung yang sangat tinggi. Dan mereka membuat makarnya itu bukan sekali, tetapi mereka membuat makarnya itu hampir tiap hari, siang dan malam, tiada henti, tiada lelah dan letih. Terus mereka membuat makar, dari satu makar ke makar yang lain, berbagai macam dan ragam makar, dalam rangka semuanya itu untuk memusuhi kaum mukminin, memusuhi orang-orang yang berislam, sekaligus dalam rangka untuk mendakwakan kekufuran mereka, memerintahkan umat manusia kafir kepada Allah, menjadikan mereka semuanya musyrikin, menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah. Naam. Kemudian di dalam banyak ayat pula Allah Subhanahu wa taala memberitakan ahdatsu makrihim, tujuan daripada makar yang dibuat oleh orang-orang kafir itu. Apa target mereka? Apa tujuan mereka? Planning apa yang hendak mereka capai dari makar-makar yang ada ini? Itu semuanya diabadikan di dalam Al-Quran. Allah bongkar semua itu dalam Al-Quranul Karim, supaya kaum muslimin itu waspada, supaya muslimin berhati-hati dari makar-makar mereka dan mewaspadai target makar orang-orang kafir. Disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-120, Allah Subhanahu wa taala memberitakan dalam Al-Quran, walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sekali-kali tidak akan ridha kepadamu, wahai Nabi alaihi salatu wassalam, orang-orang Yahudi ataupun Nasrani, hingga engkau mengikuti milah mereka, hingga engkau mengikuti agama mereka, hingga engkau Yahudi seperti mereka atau Nasrani seperti mereka. Ini yang diabadikan dalam Al-Quran. Kamu berikan apa saja kepada orang-orang kafir itu supaya mereka berhenti, supaya mereka ridha, supaya mereka senang. Mereka tetap akan membuat makar dan tidak akan berhenti, tidak akan ridha dengan kaum muslimin hingga target mereka tercapai. Targetnya ialah menyahudikan gitu ya. Membuat kaum muslimin itu Yahudi, menasranikan kaum muslimin, gerakan kristenisasi. Itu tujuan mereka. Kalau kaum muslimin sudah jadi Yahudi, mereka baru lega, baru ridha. Ini yang kami maukan dari kalian. Kalau muslimin sudah masuk Nasraniyah, sudah terkena gerakan kristenisasi, jadi kaum Kristiani, jadi kaum Nasara, mereka baru ridha. Ini yang kami mau. Mereka membuat makar, memusuhi orang-orang kafir, memerangi orang-orang kafir. Kaum muslimin. Mereka membuat makar kepada kaum muslimin, menyerang kaum muslimin, memusuhi kaum muslimin. Itu bukan dalam rangka untuk mendapatkan harta kalian. Mereka punya lebih banyak.
Bukan dalam rangka untuk yang lain-lainnya. Hanya satu target mereka, Yahudi, Nasrani, jangan Muslim. Allahul musta'an. Ini yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Ditegaskan lagi di dalam surat Al-Baqarah juga, ayat yang ke-217. Allah Subhanahu wa ta'ala memberitakan tentang orang-orang kafir. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. La yazalun, senantiasa, terus menerus, tiada henti. Yuqatilunakum, mereka orang-orang kafir itu memerangi kalian, wahai kaum muslimin. Terus, tiada henti. Kapan berhentinya? Hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Hingga mereka berhasil memurtadkan kalian dari agama kalian, kalau mereka sanggup. Hatta yaruddukum an dinikum. Itu target mereka. Memurtadkan kaum muslimin, membuat mereka semuanya murtad dari agamanya, baik masuk dalam Yahudiyah atau Nasraniyah atau musyrikin agama-agama non-muslim yang lainnya. Dijelaskan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah di dalam tafsirnya ketika menafsirkan ayat ini. Beliau menyatakan hadzal wasfu amun likullil kufar. Sifat yang disebutkan di dalam ayat ini umum, meliputi semua jenis orang kafir. Artinya tidak hanya al-Yahud wan Nasara saja. Semua non-muslim, semua orang-orang kafir, apapun nama agama mereka, apapun nama sekte-sekte mereka, sifatnya sama, memiliki tujuan yang sama, yaitu la yazaluna yuqatiluna ghairahum hatta yarudduhum an dinihim. Kata Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah, mereka akan senantiasa dan terus-menerus akan berperang melawan selain mereka hingga memurtadkan orang lain dari agamanya. Tapi ada yang khusus, khususan ahlul kitab minal yahudi wan nasara, khususnya dari kalangan ahli kitab, al-yahud wan nasara, khususnya dua ini yang memiliki makar yang tiada henti, memiliki target yang sangat jelas tadi. Mereka memusuhi dan terus akan berperang melawan kaum muslimin hingga muslimin murtad dari agamanya. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan orang-orang yang beriman supaya jangan sampai mentaati makar-makar orang-orang kafir itu. Jangan menuruti kemauan-kemauan mereka. Sebab target mereka ialah mengkafirkan kaum muslimin. Tepatnya disebutkan di dalam surat Ali Imran, ayat yang ke-149. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu, in tuti'ul ladzina kafaru, yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian mentaati orang-orang kafir itu, maka mereka akan memurtadkan kalian dari agama kalian, hingga kamu nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Jangan taati seruan mereka, jangan kamu taati propaganda-propaganda mereka, ajakan-ajakan mereka, permintaan-permintaan mereka, permohonan-permohonan mereka, seruan-seruan mereka, jangan kamu taati. Tujuan mereka bukan untuk kemaslahatan kalian, wahai kaum muslimin,
bukan untuk kemanfaatan kalian atau memakmurkan kalian atau mensejahterakan kalian atau membuat negara kamu berkembang. Bukan itu yang mereka mau. Kalau kamu mentaati mereka, Allah katakan mereka pasti akan memurtadkan kalian dari agama kalian hingga kalian yang merugi dunia dan akhirat. Nah, cukup jelas ayat-ayat yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim yang menerangkan kepada kita tentang target orang-orang kafir, planning mereka dalam membuat makar terhadap kaum muslimin. Mereka melakukan gerakan kafirisasi, membuat semua orang itu kafir sama sebagaimana mereka kafir, sama bersama-sama dengan mereka senasib menjadi ahlul dhalalah, orang-orang yang sesat di yaumul qiyamah menjadi ashabus sa'ir, orang-orang yang dimasukkan dalam neraka jahanam. Allahul musta'an. Ini target makar mereka. Kemudian ikhwan fillah azakumullah, di dalam banyak ayat pula Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita kaum muslimin bahwasanya makar mereka, permusuhan mereka kepada kaum muslimin itu memiliki wujud yang beragam, memiliki bentuk-bentuk yang beragam. Ada beberapa bentuk, ada beberapa upaya, beberapa cara yang dilakukan oleh orang-orang kafir dalam rangka untuk menggulkan misi mereka kafirisasi tadi. Ada beberapa poin di antaranya yang mungkin disebutkan di sini. Anwa'u makrihim wa adawatihim. Ragam permusuhan dan upaya-upaya mereka untuk memusuhi kaum muslimin dan mengkafirkan kaum muslimin. Yang pertama ialah dalam bentuk izharul adawati wal baghdha bil qatli wal qital bis sayfi was sinan. Ini cara pertama, langsung terang-terangan mereka menampilkan secara terbuka, terang-terangan menampilkan permusuhannya kepada Islam dan kaum muslimin, kebencian mereka kepada Islam dan kaum muslimin. Bahkan secara terang-terangan pula mereka membunuh kaum muslimin, memerangi kaum muslimin dengan pedang-pedang mereka, dengan tombak-tombak mereka, dengan senjata mereka. Gimana bahasanya? Melakukan agresi militer kepada kaum muslimin, membantai kaum muslimin, membunuh kaum muslimin dengan terang-terangan, terbuka. Ini permusuhan mereka yang paling puncak. Barakallahu fikum. Dan mereka lakukan bukan semata-mata apa bahasanya ya, Pak? Bukan semata-mata cuma ngomong kosong atau semata-mata nakut-nakuti kalian. Enggak. Diwujudkan langsung dengan fisik mereka, dengan senjata mereka, dengan pedang mereka, dengan tombak mereka. Terang-terangan memusuhi kaum muslimin, membenci kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, perang melawan kaum muslimin. Ini terbukti di dalam sejarah. Dari mulai semenjak Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam melakukan dakwah tauhid di tengah-tengah umat berhalaisme, mereka kaum musyrikin, kaum kafirin sudah dengan terang-terangan menampakkan kebenciannya, menampakkan permusuhannya, dan siap dengan terang-terangan menyiksa umat Islam, membantai kaum muslimin, membunuh muslimin, perang melawan kaum muslimin. Dan itu diwujudkan dalam sekian banyak pertempuran, peperangan mereka melawan Rasulullah alaihi salatu wassalam dan para sahabatnya. Perang. Itu dibukukan dalam sirah nabawiyah.
Begitu pula barakallahu fikum para generasi yang setelahnya. Mereka terang-terangan menyatakan permusuhannya. Mereka terang-terangan membunuh dan memerangi kaum muslimin dengan senjata-senjata mereka. Di sepanjang sejarah dari mulai dulu sampai zaman kita sekarang ini, terlalu banyak contoh-contohnya di mana orang-orang kafir melakukan pembantaian terhadap kaum muslimin. Peristiwa mancanegara seolah menjadi saksi keberingasan orang-orang kafir dalam memusuhi kaum muslimin dengan peperangan dan pembunuhan fisik. Di luar negeri contohnya kayak apa ya, Pak? Kosovo. Daerah mana Kosovo itu? Peristiwa dulu pembantaian kaum muslimin di Bosnia dan sekitarnya oleh Yahudi Ortodoks Serbia. Itu jangan dilupakan, dimasukkan dalam filenya antum. Barakallahu fikum. Di mana lagi? Di Palestina. Di mana lagi? Ceknya. Di mana lagi? Di sekian tempat-tempat yang ada. Di Indonesia di mana? Barakallahu fikum. Di mana-mana. Sesuatu yang tidak bisa ditutup-tutupi. Terbuka. Dikarenakan memang mereka secara terang-terangan terbuka menyatakan perang melawan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Di Al-Baqarah tadi, di dalam surat Al-Baqarah yang tadi kita bacakan, ayat yang ke-217. Tegas Allah mengatakan demikian. Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka terus-menerus dan senantiasa perang melawan kalian, memerangi kalian, membunuh kalian wahai kaum muslimin, hingga mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian. Diterangkan tadi sama Syekh Abdurrahman As-Sa'di, itu umum untuk semua orang kafir. Demikian sifatnya mereka, memerangi kaum muslimin, membantai kaum muslimin, khususnya ahli kitab, al-Yahud wan Nasara. Saya teruskan keterangannya Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah. Khususan ahlul kitab minal Yahudi wan Nasara. Terutama dari kalangan ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Alladzina badzalu al-jum'iyat. Orang-orang yang mengerahkan jum'iyah mereka, yayasan-yayasan mereka, LSM mereka, semuanya tujuannya satu, perang melawan Islam. Wa nasyarud du'at, mereka menebarkan para misionaris, para dai-dainya, tujuannya sama, untuk memurtadkan kaum muslimin dari agamanya. Wa bathu al-atibba, mereka juga menyebarkan tim medis, terutama ketika ada bencana-bencana di wilayah-wilayah kaum muslimin. Mereka mengirimkan bala bantuan melalui tim medis, para dokter-dokter, para perawat-perawat. Tujuannya bukan semata-mata ngobati orang dari penyakitnya, tapi dalam rangka untuk kafirisasi. Mengirim para dokter yang ada, kemudian pasien-pasien yang ada dikirim semua ke negara kufar, dikafirkan di sana. Anak-anak kaum muslimin korban-korban bencana dibawa semua, kirim ke negara mereka, dikafirkan di sana. Tapi menggunakan zahirnya bantuan medis. Barakallahu fikum. Wa banau al-madaris, mereka juga membangun sekolah-sekolah, perguruan tinggi. Tujuannya adalah lijadbil umami ila dinihim. Tujuannya adalah untuk memasukkan kaum muslimin menuju agama mereka. Wa tadkhilihim alaihim kullama yumkinuhum minasyubah allati tusakkikuhum fi dinihim. Dan mereka juga berupaya untuk menanamkan pada kaum muslimin yang memungkinkan bagi mereka syubhat yang membuat muslimin ragu-ragu akan agamanya.
Ini penjelasannya Syekh Abdurrahman Sa'di rahimahullah. Betul-betul mereka serius di dalam memerangi kaum muslimin. Serius di dalam target mereka kafirisasi. Sekian banyak upaya dan cara mereka lakukan. Melalui lembaga-lembaga, yayasan-yayasan, misionaris-misionaris, tim-tim medis, sekolah-sekolah yang mereka bangun. Perencanaan dan perancangan yang sedemikian rapi mereka lakukan. Melontarkan berbagai macam syubhat. Membuat muslimin fobi dengan agamanya. Membuat muslimin ragu-ragu akan agamanya. Itu semuanya mereka lakukan tujuannya cuma satu. Menampilkan permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Targetnya membuat muslim tadi murtad dari agamanya. Kafir, imma Yahudi, imma Nasrani. Allahul musta'an. Ini semua disampaikan supaya muslim itu waspada. Disampaikan bukan untuk menakut-nakuti kaum muslimin. Antum jangan takut dulu. Barakallahu fikum. Ayat yang lain yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelaskan permusuhan mereka secara fisik kepada kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala membongkar tujuan makarnya orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka au yukhrijuk." Dan ingat wahai Nabi alaihi salatu wassalam, ketika orang-orang kafir itu membuat makar untuk memusuhi kamu, mereka punya 3 target. Liyuthbituka, untuk memenjarakan kamu. Al-itsbat huwa al-habs. Yang namanya itsbat, yuthbituka ay yahbisuka, menghabiskan, memenjarakan kamu, mengkerangkeng kamu. Au yaqtuluk, atau membunuh kamu. Au yukhrijuk, atau mengusir kamu dari wilayah dan tempat tinggalmu. 3 ya ikhwan. Al-itsbat wa huwa al-habs wal withaq, al-qatl, al-ikhraj wa huwa an-nafyu 'anil bilad. Imma dipenjarakan kamunya, dipenjarakan semuanya, ditahan sama mereka, ditawan sama mereka, atau bunuh setelah itu, atau diusir dari wilayah kamu. Itu makarnya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ditawan, alhamdulillah gak mati. Diusir, ya sik lumayan. Tapi target mereka adalah au yaqtuluk, membunuh kamu wahai Nabi alaihi salatu wassalam. Fisik ya, langsung menampilkan terang-terangan secara fisik permusuhan mereka kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan umatnya dalam bentuk 3 poin tadi. Di ayat yang lainnya lebih lanjut Allah Subhanahu wa taala menjabarkan keberingasan orang-orang kafir itu. Di At-Taubah ayat yang ke-8 Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kaifa wa iyabharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala dhimmah. Kaifa, bagaimana kiranya, kata Allah, iyabharu 'alaikum, kalau seandainya orang-orang kafir itu lebih dominan atas kalian, kalau mereka bisa mengalahkan kalian, la yarqubu fikum illa wala dhimmah, mereka tidak akan memperhatikan pada kalian illan, baik itu kerabat, wala dhimmah, atau perjanjian. Illan huwal qarabah, dhimmah al-ahd. Artinya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita betapa kaum kafir itu memusuhi kaum muslimin, dan betapa orang kafir itu betul-betul mengharapkan bisa lebih dominan di atas kaum muslimin, bisa mereka mengalahkan kaum muslimin. Kalau seandainya mereka punya kemampuan untuk itu, mereka akan membunuh kalian, akan membantai kalian,
akan menghabisi kalian, tidak peduli apakah ada hubungan kerabat ataukah tidak, tidak peduli apakah masih punya perjanjian damai ataukah tidak. Itu yang disebutkan dalam ayat ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang muslim supaya kalian wahai kaum muslimin menyadari hal ini, menyemangati kaum muslimin untuk memusuhi kaum kufar. Disebutkan dalam tafsirnya, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menjelaskan, yaqulu ta'ala muharridan lil mu'minina ala mu'atatil musyrikin wa tabarri minhum. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyemangati orang-orang yang beriman untuk senantiasa memusuhi orang-orang musyrik, berlepas diri dari mereka. Wa mubayyinan, dan Allah terangkan dalam ayat ini, annahum la yastahiquna an yakuna lahum ahdun bi syirkihim billahi ta'ala wa kufrihim bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwasanya orang-orang musyrik itu, orang-orang kafir itu tidak layak, tidak berhak untuk mendapatkan perjanjian damai dikarenakan kesyirikan mereka kepada Allah, dikarenakan kufurnya mereka kepada Rasulullah alaihi salatu wasallam. Wa li'annahum law dhaharu 'alal muslimin wa utilu 'alaihim lam yabqau wa lam yadharu wa la raqabu fihim illa wala dhimmah. Dan Allah menjelaskan di sini bahwasanya mereka orang-orang kafir itu, kalau seandainya mereka berada di atas kaum muslimin, lebih dominan di atas angin, di atas kaum muslimin, mereka tidak akan menyisakan satupun dari kalangan kaum muslimin. Akan dibantai semuanya yang namanya kaum muslimin. Wala raqabu fihim illa wala dhimmah. Dan mereka tidak akan memperhatikan apakah di kalangan muslimin itu masih ada hubungan kerabat dengan mereka ataukah tidak, masih memiliki ahad, zimmah, perjanjian ataukah tidak. Bantai semuanya, habiskan semuanya. Sehingga tidak layak untuk kemudian dikasih hati. Musyrikin kaum kufar harus dimusuhi. Kita harus berlepas diri dari mereka. Kita harus mewaspadai segala bentuk makar mereka. Sebab kalau mereka yang menang, mereka yang di atas, mereka yang dominan, mereka di atas angin, tidak ada rahmah. Mereka punya target yang sangat jelas, memberangus kaum muslimin, membantai kaum muslimin, dan tidak menyisakan sedikit pun dari kalangan kaum muslimin. Dihabiskan. Tidak peduli itu anak kecil, perempuan, tua, muda, semuanya dihabisi. Masih ada hubungan kerabat jauh, dekat ataukah tidak, semuanya dihabisi. Masih ada perjanjian damai ataukah tidak, semuanya dilanggar. Intinya mereka menampilkan pemusuhannya, menampilkan keberingasan mereka dalam memusuhi dan membantai kaum muslimin. Dan nyata, itu sangat nyata terjadi pada pembantaian kaum kufar di belahan dunia ini. Betul-betul bila rahmah, tidak ada sedikit pun yang namanya rahmah, belas kasih, tidak ada. Dengan berbagai macam cara mereka membantai kaum muslimin. Berbagai macam cara, dengan sadis, dengan kejam, yang tidak tergambar sedikit pun di benaknya orang-orang kafir sendiri. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ini yang pertama. Bentuk pertama permusuhan mereka kepada kaum muslimin. Bantai, membantai, bunuh, membunuh dengan fisik mereka, dengan senjata mereka. Ketika mereka menang di atas angin, akan mereka lakukan target mereka tadi. Akan mereka langsungkan misi mereka tadi. Sehingga kaidahnya di dalam sebuah negara, kalau muslimnya minoritas, kafirnya yang mayoritas, mereka akan semena-mena kepada kaum muslimin, dan mereka akan mencari kesempatan untuk memberangus, membasmi, menghabiskan muslim yang minoritas tadi di mana-mana. Tapi sebaliknya, kalau di sebuah tempat yang mayoritas itu adalah umat Islam, yang minoritas itu adalah orang-orang kafir, maka di situ akan terjadi rahmatnya Islam.
indahnya Islam. Islam akan mengayomi orang-orang kafir tadi, tidak akan membantai mereka dengan sadis, dengan kejam, selama orang-orang kafir tadi tunduk kepada hukum Islam. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Jadi antum jangan berleha-leha, jangan bersantai-santai. Makarnya orang kafir itu tiada henti, siang dan malam, besar-besar, dahsyat-dahsyat. Dan upaya yang paling ingin mereka lakukan adalah basmi kalian. Barakallahu fikum. Jangan merasa aman dari makarnya orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Ini yang pertama. Ini nampaknya sudah mulai tinggal beberapa buat ini. Yang ngantuk-ngantuk segera menghilangkan kantuknya. Barakallahu fikum. Kalau tidak nanti antum akan jadi korban pembantaian. Yang ngantuk-ngantuk, jangan sampai ngantuk. Kita lagi membongkar makarnya orang-orang kafir. Yang kedua, di antara upaya mereka untuk kafirisasi tadi, mengkafirkan kaum muslimin, sekaligus bentuk permusuhan mereka kepada orang-orang muslim, ialah saddul muslimina an sabilillahi ta'ala bisyatta anwa'i syubuhati wasyahawat. Yang kedua ialah menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah, dari agama Allah dengan beragam bentuk syubhat dan syahwat. Yang kedua ini barakallahu fikum tidak menggunakan fisik. Makar yang satu ini, bentuk yang satu ini bukan dalam bab bantai membantai. Sebab orang-orang kafir itu tidak selamanya di atas angin. Tidak selamanya mereka itu mayoritas di sebuah wilayah dengan umat Islam. Tidak selamanya mereka punya kemampuan untuk melakukan agresi militer. Maka mereka pun melakukan gerakan berikutnya untuk menggolkan misi mereka kafirisasi tadi. Kali ini ialah menebarkan berbagai macam syubhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, mengkaburkan pemahaman agama Islam dari kaum muslimin, menebarkan berbagai macam bentuk syahwat, mengkampanyekan yang namanya bentuk dan ragam kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah di tengah-tengah umat Islam, terutama menggunakan alat komoditi yang sangat disuka semua pihak, yaitu perempuan. Ladang syahwat. Mereka terus mengkampanyekan syubhat tadi dan syahwat tadi. Tujuan mereka ialah menghalangi kaum muslimin dari agamanya, supaya kaum muslimin itu tidak mencintai agamanya, tidak memiliki militansi yang kuat untuk membela agamanya, terkaburkan pemahaman mereka tentang agamanya. Sangat bagus sekali kalau sampai hobi, antipati terhadap agamanya sendiri. Kalaupun punya semangat beragama, sudah terasuki berbagai macam pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga beragamanya pun tidak murni, tapi sudah sesat dan menyimpang dari agamanya sendiri. Mereka melakukan berbagai macam cara dan upaya untuk membungkam cahaya Allah, membungkam cahaya agama Allah, untuk meredam laju dakwatul haq, berbagai macam cara. Seperti yang disebutkan tadi oleh Syekh Abdul Rahman Sa'di rahimahullah, membikin jum'iyah, yayasan-yayasan, menebarkan misionaris, dai-dai, menebarkan tim medis di mancanegara, membikin sekolah-sekolah, membikin yang namanya perguruan tinggi, universitas dan segala macamnya. Tujuannya untuk memasukkan syubhat mereka di tengah-tengah umat Islam, membikin tasykik,
membuat upaya muslimin ragu akan agamanya. Dan ini betul-betul mereka lakukan. Kalau bisa membangun sekolahnya sendiri, dilakukan. Kalau tidak, paling tidak mereka menyusupkan melalui kurikulum dari pemikiran mereka dimasukkan ke dalam sekolah-sekolah kaum muslimin. Paling tidak dimasukkan yang namanya kurikulum perbandingan agama. Jangan kolot dengan Islam saja, dibanding-bandingkan dengan agama yang lain. Tujuan intinya ialah untuk menebarkan pemahaman pluralisme. Semua agama itu benar. Tidak usah membatil-batilkan agama orang lain. Ini merupakan upaya musuh-musuh Islam. As-saddu an sabilillah, menghalang-halangi kaum muslimin dari agama Allah. Allah abadikan di dalam Al-Quran misi mereka ini. Disebutkan di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-32. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang makar mereka ini. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir itu ingin memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka. Dan Allah enggan melainkan akan menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu membenci. Yuriduna ayyutfi'u nurallahi bi afwahihim. Mereka ingin memadamkan cahaya agama Allah. Di ayat yang serupa di As-Saff ayat yang ke-8 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak dan ingin memadamkan cahaya agama Allah, namun Allah akan menyempurnakan cahaya agamanya walaupun orang-orang kafir itu benci. Barakallahu. Ingin memadamkan cahaya agama Allah. Dengan cara apa? Dengan cara menebarkan syubhat, menebarkan syahwat di tengah-tengah kaum muslimin. Barakallahu. Di ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala lebih lanjut menjelaskan. Disebutkan di dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا. Dan tidaklah mereka orang-orang kafir itu mendatangkan pada kamu wahai Nabi sebuah mathal. Mathal di sini ditafsirkan al-hujjatu wasyubhah. Demikian diterangkan oleh Ibnu Katsir dan diriwayat oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Dan tidaklah mereka mendatangkan kepada engkau wahai Nabi sebuah hujjah, sebuah syubhat, illa ji'naka bil haqqi wa ahsana tafsira, melainkan kami akan datangkan kepada kamu dengan kebenaran dan yang lebih baik lagi penjelasannya. Ayat ini memberitakan kepada kita bahwasanya orang-orang kafir itu semenjak zaman Rasul alaihi salatu wassalam, mereka terbiasa untuk mengkampanyekan hujah-hujah mereka, mengkampanyekan syubhat mereka, pemahaman-pemahaman mereka yang menyimpang itu mereka kampanyekan langsung kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma ketika menafsirkan wala ya'tunaka bimathalin ay bima yaltamisuna bihi aibal Qur'ani war Rasul. Mereka mencari-cari keaiban Al-Quran dan keaiban Rasulullah alaihi salatu wasallam.
syubhat mereka dalam rangka untuk mencacati Al-Quran dan mencacati Rasulullah SAW. Barakallahu fikum. Menunjukkan mereka semenjak zaman dahulu kala menebar syubhat di tengah-tengah kaum muslimin. Tapi Allah memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin. Semua syubhat yang mereka lancarkan itu ada penjelasannya dalam Al-Quran dengan hak, dan lebih baik lagi, lebih fasih lagi dalam menjabarkan syubhat-syubhat tadi. Pasti akan ada bantahannya. Barakallahu fikum. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan, innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah fasayunfiqunaha thumma takunu alaihim hasratan thumma yughlabun walladzina kafaru ila jahannama yuhsyarun. Di ayat ini lebih lanjut Allah menjelaskan bahwasanya upaya orang-orang kafir untuk menebar syubhat tidak main-main. Allah mengatakan innal ladzina kafaru, sesungguhnya orang-orang kafir itu yunfiquna amwalahum, mereka membelanjakan harta benda mereka untuk apa? Liyasuddu an sabilillah, untuk menghalangi umat manusia, menghalangi kaum muslimin dari jalan Allah. Nah, main-main. Betul-betul mereka mengeluarkan dana besar, mengumpulkan dana sebesar-besarnya, dikeluarkan, dia belanjakan, semua dalam rangka untuk menghalangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan betapa mereka serius di dalam menjalankan upaya mereka yang kedua ini. Barakallahu fikum. Allah memberikan berita fasayunfiqunaha, dan mereka pasti akan membelanjakan harta mereka untuk itu. Tsumma takunu alaihim hasratan, tapi kemudian kelak menjadi sesuatu yang membuat mereka rugi, menyengsarakan mereka. Tsumma yughlabun, kemudian kelak mereka akan dikalahkan oleh kaum muslimin. Walladzina kafaru ila jahannama yusyarun, dan orang-orang kafir itu akan dibangkitkan, akan digiring ke dalam neraka jahanam. Yang kita inginkan penggalan yang pertama, mereka betul-betul membelanjakan harta benda mereka, mengerahkan semua dana-dana mereka untuk menghalang-halangi umat manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika di desa antum ada gerakan kristenisasi, antum jangan polos. Orang desa sini kiri-kiri miskin-miskin, tidak bakal ada bala bantuan. Jangan polos. Mereka itu sudah memiliki rancangan yang terperinci. Gerakan misionaris yang mereka kirim itu lengkap. Peta dunia di hadapan mereka, tempat-tempat yang cocok, yang layak untuk gerakan kafirisasi sudah mereka tunjuk, lengkap dengan nama daerahnya, jalan tikus-tikusnya, mereka semuanya tahu. Dan itu rapi, kucuran dana itu mereka gelontorkan untuk gerakan kafirisasi mereka di mana-mana. Tidak usah heran kalau kristenisasinya di kampung laut, misal, ternyata ya, di tempat yang terpencil seperti itu, antum ajak disuruh tinggal di sana mungkin malas. Ya. Tapi luar biasa mereka bisa menaruh sosok misionaris di kampung yang sedemikian pojoknya itu, yang kerenya itu. Jangan heran, di situ kok bisa banyak dananya ya. Tidak mungkin lah mereka misionaris tadi pakai perahu cari ikan, jualan ikan untuk dana misi mereka. Tidak mungkin. Itu digelontor dari atas, gerucuk, sor, gitu ya. Kalau antum kan, kecik. Mereka langsung gerucuk, biur, gitu. Mereka bisa membangun yang besar-besar dari gedung-gedung yang ada. Mampu membangun yayasan-yayasan yang mewah. Bisa.
Dikarenakan sudah Allah beritakan jauh-jauh sebelumnya misi mereka itu. Innal ladzina kafaru yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Siap mengorbankan semua harta benda mereka. Dan sasarannya memang pelosok-pelosok, pedalaman-pedalaman. Dan yang dikirim itu bukan orang lokal. Yang dikirim itu yang dari luar sana. Bule-bule itu. Mereka begitu tulus, begitu ikhlas, rela dikirim di pelosok-pelosok sana. Bahkan mereka rela untuk menikah dengan perempuan setempat yang umumnya itu enggak sesuai dengan selera mereka. Sana bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun lamanya di sana. Dari pusat sudah meneropong, dari jauh digelontor sama dia dana-dana besar untuk misi kafirisasi. Itu semua sudah diabadikan dalam Al-Quran. Tinggal kalau pembuktian nyata di lapangan ya tinggal mengumpulkan data-data yang ada dari kalangan mereka, membuktikan wah mereka punya makar begini. Kaset. Tidak usah kamu kumpulkan juga sudah ada nas Al-Qurannya. Sudah lama dan sudah sejak dahulu kala Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskannya kepada kita. Barakallahu fikum. Ini semua disampaikan untuk kewaspadaan. Barakallahu fikum. Untuk kewaspadaan. Mereka tidak semata-mata membantai. Misi yang paling berbahaya adalah yang kedua ini. Menebarkan misionaris-misionaris yang memiliki misi kristenisasi atau lebih umum misi kafirisasi, menebarkan syubhat mereka, mempengaruhi kaum muslimin supaya murtad dari agamanya, atau minimalnya syubhat dimasukkan dalam pemikiran kaum muslimin. Kalau mereka memiliki agama Islam, tapi Islam yang tidak utuh lagi, Islam yang menyimpang, Islam yang sesat. Lebih bagus lagi ketika mereka antipati dan kopi kepada bimbingan-bimbingan agamanya. Dan ini konontinal nyata yang diistilahkan dengan perang urat saraf, ghazwul fikr. Perang urat saraf kaum kufar itu sudah nyata masuk di mana-mana, terutama masuk di lembaga-lembaga pendidikan umat Islam, masuk dalam kurikulum umat Islam. Maka susukan pemahaman-pemahaman yang syirik, yang kufur di tengah-tengah mereka. Tambah lagi mereka membangun sendiri sekolah-sekolah kafir, sekolah-sekolah Kristen dan segala macamnya. Mereka siap memberikan beasiswa, menggiurkan kepada umat Islam yang mau belajar agamanya ke negeri-negeri kufar, ke negeri-negeri barat. Allahul musta'an. Waspadai yang satu itu. Gerakan mereka yang kedua, gerakan tebar syubhat dan syahwat. Allahul musta'an. Itu yang saya jelaskan baru syubhatnya loh ya. Syahwatnya tidak mau saya jelaskan dikarenakan sudah jelas dan gamblang. Barakallahu fikum. Ya Pak ya? Poso-poso jangan ngumbar syahwat. Semuanya tahu dan jelas bagaimana misi mereka mengumbar syahwat di tengah-tengah kaum muslimin dan sasarannya kaum muslimin. Yang diperalat kaum muslimin. Yang menjadi tumbal mereka perempuan-perempuan kaum muslimin. Fallahul musta'an. Waspadai kesemuanya. Barakallahu fikum. Diperkuat lagi barakallahu fikum misi yang kedua itu dengan poin yang ketiga. Orang-orang kafir itu melakukan gerakan konspirasi dengan kaum munafikin untuk merusak Islam dari dalam. Ifsadul muslimina minad dakhil an tariqil munafiqin alladzina yuwalunahum wa yabtahuna 'indahumul 'izzah. Misi kaum kufar merusak umat Islam dari dalam melalui jalur kaum munafikin. Yang namanya munafik yang berwala memberikan loyalitasnya kepada orang-orang kafir dan yang mengharapkan kejayaan di sisi orang-orang kafir. Ini disebutkan dalam banyak ayat ketika Allah memberitakan bahwasanya kaum munafikin itu menunjukkan loyalitasnya kepada orang-orang kafir.
Itu bukan semata-mata mereka itu loyal kepada orang-orang kafir. Di situ ada isyarat yang sangat kuat. Mereka memiliki gerakan konspirasi. Orang-orang kafir dengan kaum munafikin berkonspirasi untuk melawan kaum muslimin. Orang-orang kafir dari luar, sementara kaum munafikin dari dalam. Sehingga pengerusakannya itu maksimal. Dari luar orang-orang kafirnya mengadakan kampanye-kampanye, mengkampanyekan syubhat mereka, syahwatnya mereka. Dari dalam orang-orang munafikin menggembosi kaum muslimin, merusak akidah kaum muslimin, merusak imannya kaum muslimin, merusak moralnya kaum muslimin dari dalam melalui kaum munafikin. Munafik itu ialah ashabul ahwa'i wal bidah. Munafik itu dari kalangan ahlul bid'ah. Dulu munafikin, sekarang adalah ahlul bid'ah. Itu yang disebutkan oleh salafun salih dan juga yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan hafizahullahu taala wa Kita lihat beberapa ayat bagaimana orang-orang kafir, orang-orang munafik ini menunjukkan walaknya kepada kaum kufar. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-138 dan setelahnya. Allah menyatakan, "Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban alima." الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Beri kabar gembira kepada orang-orang munafik itu, mereka mendapatkan azab yang sangat pedih dari Allah, yaitu orang-orang yang menjadikan kaum kufar sebagai wali-wali, sebagai sahabat karib selain kaum mukminin. Apakah mereka kaum munafikin itu hendak mencari kejayaan di sisi orang-orang kafir? Ketahuilah, sesungguhnya semua kejayaan dan kemenangan itu ada pada Allah seluruhnya. Ayat ini menjelaskan bahwasanya kaum munafikin itu kecondongannya kepada orang-orang kafir. Kecondongannya kepada orang-orang kafir. Memberikan kecintaannya, loyalitasnya, militansinya kepada orang-orang kafir. Dunal mu'minin, bukan kepada orang-orang yang beriman. Di Al-Maidah ayat yang ke-80 dan setelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Tara katsiran minhum yatawallawna alladhina kafaru labi'sa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhitallahu 'alaihim wa fil 'adzabi hum khalidun walau kanu yu'minuna billahi wan nabiyyi wa ma unzila ilaihi mattakhaduhum awliya walakinna katsiran minhum fasiqun." Kata Allah tabaraka wa taala, kamu saksikan mereka wahai Nabi. Tara, dhamirnya mukhatabnya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Wahai Nabi, kamu lihat kebanyakan mereka orang-orang munafik itu, mereka berloyalitas kepada orang-orang kafir. Sungguh sangat jelek sekali perbuatan mereka itu. Allah murka kepada mereka dan mereka akan kekal dalam azabnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya mereka beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi, beriman dengan apa yang Allah turunkan kepada Nabi, mereka tidak akan mungkin menjadikan orang-orang kafir itu sebagai wali-wali, sebagai sahabat-sahabat karib. Tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Di zaman Rasul, lihat, munafikin bukan kemudian menunjukkan loyalitasnya kepada Rasul dan para sahabatnya. Tidak. Tapi loyalitasnya disampaikan, diberikan kepada orang-orang kafir.
menunjukkan mereka tidak beriman kepada Allah, tidak beriman dengan Nabi, tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Munafik kalau berjumpa dengan kaum muslimin pura-pura menampilkan keislamannya. Tapi kalau sudah ketemu setan mereka dari kalangan kaum kufar, mengatakan inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum, inna ma nahnu mustahzi'un. Kalau berjumpa dengan orang-orang yang beriman, kami beriman, kami muslim. Tapi kalau sudah bersendiri, khalau, berkhalwat, bersendirian dengan setan-setan mereka dari kalangan kaum kufar, inna ma'akum, kami itu bersama dengan kalian. Inna ma kunna mustahzi'un. Mengolok-olok mereka saja orang kafir, orang-orang muslim. Inna ma'akum, kami bersama dengan kalian wahai orang kufar. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan bagaimana kaum munafikin itu bersama dengan orang-orang kufar. Ini bukan semata-mata munafik itu condongnya kepada orang kafir ya. Terlalu polos. Di situ ada pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir itu memanfaatkan kaum munafikin untuk melawan kalian wahai kaum muslimin. Memanfaatkan kaum munafikin untuk menghalang-halangi dakwah kalian wahai kaum muslimin. Mereka melakukan gerakan konspirasi. Semuanya tujuannya sama, untuk melawan orang-orang kafir, melawan kaum muslimin. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain dengan tegas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keinginannya orang-orang munafik. Disebutkan di An-Nisa ayat yang ke-89. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa." Ini dhamirnya berkaitan dengan kaum munafikin. Mereka orang-orang munafik, mereka bercita-cita, senang kalau seandainya kamu itu kafir sebagaimana kafirnya orang-orang kafir, sehingga kamu semuanya sama. Mereka juga sangat berharap kamu itu kafir sebagaimana kaum munafikin juga kafir sebagaimana kafirnya orang-orang kafir, sehingga sama. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, beliau mengatakan, hum yawadduna lakumud dhalalah litastawu antum wa iyyahum fiha. Yakni mereka itu mendambakan, mengharapkan, menginginkan kesesatan pada kalian wahai kaum muslimin, supaya kalian dan mereka sama-sama sesatnya, sama-sama kafirnya. Wa ma dzaka illa li syiddati adawatihim wa bughdihim lakum. Dan niatan yang semacam itu menunjukkan betapa mereka sangat memusuhi kalian dan betapa mereka sangat membenci kalian. Bongkar oleh Allah keinginannya kaum munafikin. Bukan semata-mata nempel kepada orang kafir. Inna ma'akum, kepolosan. Tapi sama-sama punya misi. Yang kafir misinya jelas, yang munafik punya sebuah misi klop dengan misinya orang-orang kafir. Maka yang terjadi konspirasi. Orang kafir dari luar, munafikin dari dalam. Dan munafik-munafik ini, khanafatina azakumullah, dalam Islam lebih berbahaya daripada orang kafir. Orang kafir jelas dari luar kafir, sementara munafikin berbaju Islam di tengah-tengah kaum muslimin, ikut majelisnya kaum muslimin, ikut rapatnya kaum muslimin, tetapi loyalitas mereka untuk orang-orang kafirin, dan mereka punya ambisi yang sama dengan orang-orang kafirin.
Termasuk daripada munafik-munafik ini ialah para jasus-jasus. Mata-matanya orang-orang kafir yang ditebarkan di kalangan kaum muslimin untuk mengetahui kelemahan-kelemahan kaum muslimin, disampaikan kepada para syaitan, setan-setan mereka dari kalangan orang-orang kafir, kemudian bersama-sama mengadakan makar pembantaian, pembasmian kaum muslimin. Maka kita kaum muslimin ini akhirnya barakallahu fikum tidak hanya menghadapi orang-orang kafir, tapi juga menghadapi orang-orang munafik. Dan itu yang dialami Rasul alaihi salatu wassalam semenjak beliau pindah di kota Madinah. Semenjak Islam itu semulai jaya dan punya kekuatan. Kalau dulu pada fase Mekah hanya ada muslim atau kafir, ketika di Madinah ada tiga. Ada yang mukmin, ada yang munafik, ada yang kafir. Dan mereka sudah melakukan tindakan-tindakan penggembosan tadi di zamannya Rasulullah SAW. Dimulai pada kasus peristiwa perang Uhud. Kalau perang Badar ini betul-betul singa-singa Islam. Pada waktu perang Uhud, wah, yang namanya tokoh munafikin itu awalnya semangat, berangkat. Awalnya Rasulullah kepingin bertahan di kota Madinah. Ayo maju, kami sama antum, ayo jalan. Akan saya kerahkan semua anak buah saya. Berangkat. Begitu di tengah jalan melakukan yang namanya penggembosan, langsung pulang, membikin muslimin tadi itu goncang keteguhannya, memprovokasi umat Islam dari dalam, balik hampir ratusan orang kembali, tidak lagi ikut perang bersama Rasulullah SAW. Ketika mau ketemu orang kafir, dijerongkokkan itu, langsung lari. Itu munafik. Di zaman Rasul sudah terjadi. Dan terus semakin dahsyat fitnah munafikin ini, barakallahu fikum. Dalam sepanjang sejarah yang tipikalnya sama seperti ini, Rafidah. Mereka ini yang kemudian membuat makar bersama dengan orang-orang kufar untuk menghancurkan Islam dari dalam. Mereka yang menggerogoti muslimin, memprovokasi kaum muslimin, melemahkan kekuatan kaum muslimin, begitu siap diperangi, telepon, sekat, mereka lari. Itu sudah terbukti dalam sekian banyak sejarah, barakallahu fikum. Wallahul musta'an, wala haula wala quwwata illa billah. Waspadai juga gerakan nifakisasi, barakallahu fikum. Mereka sama dengan orang-orang kafir. Oleh karena itu Allah mengatakan dalam sebuah ayat, innallaha jami'ul kafirina wal munafiqina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan orang-orang kafir, mengumpulkan orang-orang munafik sama-sama di neraka jahanam. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lain, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya kaum munafikin di kerak yang paling bawah dari api neraka. Sama-sama neraka jahanam, munafik yang paling bawah, yang kafir di atasnya. Ya kenapa? Dikarenakan kekejian mereka dalam memusuhi umat Islam, membela orang-orang kafir, memusuhi umat Islam. Keji dikarenakan mereka berbaju Islam di tengah-tengah kaum muslimin, pura-pura Islam, tetapi misinya, niatannya sama sebagaimana kaum kufar. Waddu law takfuruna kama kafaru fatakununa sawa. Allahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Dan ini khairuddin terbagi dua. Ada konspirasi langsung, ada konspirasi yang tidak langsung. Kalau konspirasi langsung memang sudah punya rencana makar bersama-sama dengan pihak kufar. Orang-orang kafir mengundang tokoh-tokoh munafikin ke tempatnya mereka, mengadakan rapat bersama, antara meja bundar atau meja kotak, rapat bersama untuk mengadakan rencana makar kepada kaum muslimin. Diundang tokoh-tokoh munafik-munafik ini, ya, di kalangan umat Islam, tokoh-tokoh Islam,
Tapi sesungguhnya tokoh-tokoh munafik langsung terjadi. Dan yang lebih banyak lagi konspirasi yang tidak langsung. Ini terjadi pada semua ashabul ahwa'i wal bid'ah, semua orang yang mendakwahkan pemahaman sesatnya, yang mendakwakan penyimpangan-penyimpangannya, sadar ataukah tidak, ridha ataukah tidak, langsung atau enggak langsung, mereka sesungguhnya sama-sama mendukung misinya orang-orang kafir yang menebarkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Termasuk yasudduna an sabilillah, menghalangi umat manusia dari jalan Allah. Walaupun mereka enggak, kami tidak ada sangkut pautnya dengan orang-orang kafir. Kami bukan anti-anti Amerika, kami bukan anti-anti kufar, bukan. Enggak, marah-marah. Iya, itu konspirasi enggak langsung, Mas. Apa yang kamu lakukan wahai ashabul ahwa'i wal bidah dengan menebarkan pemahaman kamu yang menyimpang itu, membuat muslimin ragu akan agamanya, kesesatan yang kamu tebarkan, penyimpangan yang kamu tebarkan, dakwatul bid'ah yang kamu sampaikan, itu sama dengan misinya orang-orang kafir. Mereka juga punya misi, yasudduna an-nasa an sabilillah, menghalang-halangi orang dari jalannya Allah. Mereka juga punya misi untuk menebarkan syubhat di kalangan kaum muslimin. Misinya sama, tasydid, membuat muslimin ragu akan agamanya. Sama misinya. Walaupun tidak ada konspirasi langsung, tapi klop. Satu ide, satu misi. Maka semua ahlul bid'ah munafikin dalam perkara ini. Dan memang mereka adalah munafikin zaman sekarang. Kalau dulu munafik, kalau sekarang adalah ashabul ahwa'i wal bid'ah. Maka bahaya bid'ah itu lebih laten daripada bahayanya orang-orang kafir. Dari dua sisi kata para ulama kita, kalau orang-orang kafir ketika kali pertama datang ke wilayah kaum muslimin, yang mereka hancurkan fisiknya dulu, membantai, membunuh, memerangi, menghancurkan, baru kemudian menebarkan pemahaman-pemahaman kufur. Tapi kalau orang-orang munafik, kali pertama yang mereka lakukan langsung membantai akidah kaum muslimin, langsung membantai keimanan kaum muslimin, akhlaknya muslimin, menyesatkan kaum muslimin. Baru kemudian kalau mereka bisa membantai orang-orang yang di atas kebenaran. Sehingga orang kafir jelas, munafik tidak jelas. Yang kedua, orang-orang kafir semua muslimin tahu mereka kufar, sementara kaum munafikin berbaju Islam. Sehingga munafik itu lebih pedas, lebih jahat, lebih kejam di tubuh kaum muslimin daripada orang-orang kafir. Sama-sama kejamnya, tapi yang lebih kejam adalah kaum munafikin. Muslimin dibikin dilema menghadapi mereka. Mau diginikan muslim, bukan diginikan, terus menusuk, terus mencapik-capik. Fallahul musta'an, la haula wala quwwata illa billah. Ala kulli hal wa nabiyina azakumullah, ringkasnya adalah di antara misi orang-orang kafir, misi kafirisasinya orang-orang kafir dan makarnya orang-orang kafir, mereka melakukan konspirasi dengan kaum munafikin. Waspadai yang namanya jawasis, mata-mata kufar melalui kaum munafikin ini, baik langsung ataukah tidak langsung. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Dan insyaallah pada perjumpaan pada zuhur nanti akan kita teruskan penyebutan makar-makar mereka yang lainnya, sekaligus akan dijelaskan insyaallah bagaimana sikap kita sebagai umat Islam dalam menghadapi makar-makar kufar. Barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab. Naktafi lahuna, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.